Subhanallah nih Pak Ustadz, tuh bahasannya merinding juga ya. Semua pengen sih meraih takwa memang Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, terbetik dari pertanyaan teman-teman juga kalau misalnya ngumpul ya. Tadi akar katanya dari call, kemudian wow dan iya, kemudian Pak Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar dan lain sebagainya. Berhubungan dengan hal tersebut, ada juga sebagian dari teman-teman kita yang menghadapi zaman yang sekarang nih Pak Ustadz. Realistis aja deh kalau kata mereka gitu loh. Kalau misalnya untuk cari yang halal, hari gini Pak Ustadz Rizdi, susah. Banting tulang ya mau cari segenggam berlian tuh susah banget itu kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau misalnya cari yang haram aja udah susah, apalagi cari yang halal katanya gitu Pak Ustadz. Betul. Nah gimana dengan pandangan-pandangan kayak gini nih? Kurang yakin dengan tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Ustadz gitu ya, kurang qanaah, kurang menerima gitu, atau gimana nih Pak Ustadz? Coba tolong disampaikan ya Pak Ustadz. Baik. Mencari segenggam berlian saja susah. Mencari yang haram juga susah. Apalagi yang halal. Nah, bagus. Yang dicari segenggam berlian jangan dicari. Mencari sesuap nasi menyimpan segenggam berlian. Nah, itu baru enak gitu kan? Iya. Jadi kalimat itu masyhur di telinga kita. Kadang-kadang ada kalimat yang terlontar, benar-benar ini kalimat salah. Mencari yang halal juga, mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang haram. Apalagi mencari yang halal. Mohon maaf, ini salah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala semua menyediakan untuk umatnya, terutama umatnya Muhammad. Siapa yang bertakwa, maka saya akan berikan rizki dari arah yang tidak berduga, di arah-arah yang tidak diduga-duga. Namun kebanyakan kita yakinnya ini separuh-separuh. Separuh-separuh ini. Kadang-kadang ia takut mau takwa karena Allah, tapi satu sisi, kalau begini saya takut. Contoh orang yang jualan nih. Mohon maaf pemirsa yang kebetulan jualan. Ketika Allahu Akbar, terdengar suara azan. Mestinya orang yang bertakwa bergegas. Tapi orang yang separuh-separuh mikir, kalau saya ninggalin ini toko, kalau ada yang beli, rizkinya hilang. Begitu kan? Nah, ini separuh-separuh. Mestinya ketika sudah takwa, semuanya. Takwa, totalitas takwa kepada Allah. Apapun kondisinya, takwa. Dan yakin Allah yang akan memberikan rizki. Dan rizki itu yang punya Allah. Dan yang punya kehendak untuk menurunkan kepada siapa? Allah. Ini ibaratnya begini kalau separuh-separuh. Kalau kita punya gelas, isinya bensin, penuh bensin, bisa kita manfaatkan itu isi gelas buat motor, buat mobil. Kalau mungkin isinya air mineral, air minum, bisa kita manfaatkan untuk minum. Sehat untuk kita. Tapi kalau isinya separuh bensin, isinya separuh air minum, kira-kira kalau diminum kita mabok, diminum kita sakit. Kalaupun dikasih kepada kendaraan, motor atau mobil pun mogok. Inilah kondisinya orang yang kadang-kadang ada kalimat, ngapain kita susah zaman ini, mencari yang haram juga susah, apalagi yang halal. Ini kondisinya setengah-setengah, keyakinannya kepada Allah kurang. Itu ya tadi analoginya bagus juga ya Pak Ustadz, setengah-setengah gitu ya. Kalau misalnya full bensinnya bisa pakai motor, pakai totalitas racing dalam hal ketakwaan, betul. Iya, pakai yang lain-lain bisa ya Ustadz ya. Subhanallah nih. Baik Pak Ustadz, untuk satu pertanyaan dari teman kita dari Pondok Seruni. Dari tadi soalnya nih Pak Ustadz, Pak Ustadz katanya nih mau tanya tentang takwa. Silakan Dik. Pak Ustadz, saya mau nanya intinya tanda-tanda orang yang beriman, orang yang bertakwa apa ya? Oke. Ini dari adik kita nih, pengen juga nih ya, sudah beriman harus bertakwa dong Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi tanda yang nampak pada setiap orang yang memang dia orang yang takwa adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah dalam kondisi ramai. Kita takut kepada Allah dalam kondisi sepi. Jadi di mana kita berada, kita takut bahwa Allah melihat kita. Ini kebanyakan orang-orang itu ketika di tempat ramai, dia takut kepada Allah.
Mustahil. Ketika di tempat ramai dia korupsi bareng-bareng. Tapi kalau sekarang ada juga ya korupsi berjamaah ya. Ada. Itu berarti semuanya repot ini. Orang yang bertakwa adalah dia takut kepada Allah dalam kondisi ramai takut. Apalagi kondisi ramai dia tidak takut. Nauzubillah min dzalik. Dalam kondisi sepi pun dia takut. Jadi yang sangat-sangat nampak tandanya bahwa dia bertakwa adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Dia mampu menjadikan sosok dirinya hanya takut kepada Allah dalam kondisi yang ramai dan dalam kondisi yang sepi. Jadi dalam keadaan apapun ya, merasa diawasi ya Ustadz ya. Subhanallah nih salah satu ciri-ciri tadi ya orang yang bertakwa seperti adik-adik. Mudah-mudahan insya Allah ya kalau misalnya bulan Ramadan pun kalau misalnya saum nggak berani kan, kalau misalnya untuk makan di kamar adik-adik berani nggak ya, karena merasa diawasi ya. Insya Allah mudah-mudahan jalan menuju ketakwaan ya Pak Ustadz itu ya. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, ini alhamdulillah bincang-bincang kita tidak terasa waktunya Pak Ustadz sudah tidak mencukupi lagi. Baik, silakan garis besar dari tema kita kali ini, takwa. Ya baik. Takwa secara harfiah mengandung makna yuk kita tawadhu, karena tidak ada yang patut kita sombongkan di depan mata Allah. Karena kita nggak mungkin lepas dari pandangan Allah. Apapun alasannya, manusia tidak berhak untuk sombong. Yang kedua, huruf yang kedua adalah qanaah, yuk kita terima apapun yang diberikan oleh Allah, karena itulah yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu. Dan wanya itu wara. Dalam kehidupan banyak kita menghadapi halal haram di depan mata kita. Mari kita berusaha untuk menjadikan sosok kita ini orang yang waro, yang mampu meninggalkan yang subhat. Dalam artian kalau sudah mampu meninggalkan yang subhat, yang haram pasti lewat. Yang masuk, yang kita perbuat hanya yang halal-halal dan yang baik-baik. Dan yang terakhir yaitu yakin bahwa Allah selalu mengawasi diri kita. Baik, subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya, untuk waktunya sudah datang ke sini. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Baik. Dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dalam Mutiara Dakwah dengan tema besar kita takwa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi tentunya dapat menjadi masukan ilmu untuk kita dan juga ada ibrah yang dapat diambil. Dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk meningkatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam gelaran acara selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.